sekitar 1 sampai 2 tahun yang lalu. Mulai dari harga Rp25.000 sampai Rp4. Energi Sukses Bisnis hanya di RRI Pro 3, Jaringan Berita Nasional. Akaza Wooden Craft, produksi kerajinan kayu kreatif asal Jombang, Jawa Timur. Tema kami malam hari ini dalam Dialog Xbis Energi Sukses Bisnis. Sudah hadir di Studio Pro 3, Master Coach and Founder Smart Business Coaching Firm, Coach Margeti Herwin. Coach Getty, apa kabar Coach? Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Kabar baik, Bang Rudi. Salam warahmatullahi wabarakatuh. Ini tema sangat menarik ini. Yes. Dan banyak kalangan perempuan, ibu-ibu yang sangat, tapi laki-laki juga banyak yang tertarik dengan produk ini. Dan tentunya narasumber utama kami Coach Getty dan juga pendengar Pro 3, pemirsa RRI Net juga sudah tersambung melalui aplikasi Zoom. Langsung saja saya perkenalkan, beliau adalah pemilik usaha Akaza Wooden Craft asal kota Jombang, Jawa Timur, Bapak Rashid atau Bapak Abdul Rashid. Pak Rashid, selamat malam. Apa kabar Pak? Selamat malam Pak, kabar baik, alhamdulillah. Malam Pak Rashid. Alhamdulillah, Malam, kabar. Iya. Mantap sekali. Terima kasih Coach. Baik. Pak Rashid, Coach, nanti kita undang lagi pendengar Coach ya. Saya sampaikan lagi nomor telepon yang bisa Anda gunakan menghubungi kami di 021 352 3172, 384 4545, 386 2375, 386 6712. WhatsApp kami di 081 399 399 888. Seperti biasa Coach, pertama saya ingin dulu mendapatkan pandangan awal dari Pak Rashid ini sebagai pemilik dari Akaza Wooden Craft asal Jombang, Jawa Timur. Baik, Pak Rashid, sebenarnya Wooden Craft bicara pasti tentang craft yang terbuat dari kayu. Tapi apa saja Pak jenis usaha yang dikembangkan oleh Akaza Wooden Craft sampai dengan saat ini? Iya, baik Pak. Jadi tentang varian produk yang kami kembangkan dengan brand merek Akaza Wooden Craft ini adalah meliputi produk-produk home appliance, kitchenware, tableware, dan home decor yang semuanya berbahan baku, bahan dasar kayu Pak. Kayak contoh misalkan piring, mangkok, sendok, kemudian alat-alat dapur yang lain, macam-macam spatula, itu semuanya terbuat dari kayu Pak. Nah, produk ini yang terus berkembang sampai sekarang kami mempunyai kurang lebih 500 varian jenis produk dan model. Wow. Sejak kapan Akaza ini dibangun sampai seperti sekarang ini Pak? Ya, jadi Akaza mulai berdiri ini secara resminya adalah pada tahun 2017. Sampai dengan hari ini sepanjang seiring waktu varian produk itu terus berkembang, dan dalam bulan ini kami mengembangkan produk-produk baru juga yang AI based Pak. Wow, jadi AI desain based. ini kami sudah menggunakan AI semuanya. Keren. Wah, ini saya sambil lihat ini Pak Rashid ya, seperti biasa. Keren banget ini kok. Jadi ada mangkok, kemudian motifnya itu udah benar-benar kekinian lah. Bahkan ada warna-warnanya juga, ada kuning, ada biru garis-garisnya ini. Menarik ini. Dan sebelum saya ke Coach Getty ini, kenapa kok memilih kerajinan kayu sebagai core bisnisnya, dan dari mana untuk mendapatkan kayu-kayunya ini selama ini nih Pak Rashid? Ya, kalau supplier kayu itu kami sebetulnya tidak sepenuhnya menerima supplier ya Pak ya. Tapi kami ini menampung limbah dari penggergajian mebel, penggergajian furniture, itu kan sisanya masih gede-gede itu Pak. Itu yang dimanfaatkan kami jadikan produk-produk. Jadi pada intinya kami ini memanfaatkan raw material dari waste material Pak, sampah, limbah. Artinya tidak spesifik kayu ya yang digunakan ya Pak ya, bisa macam-macam ya? Yang kami gunakan ini sejenis kayu keras.
kan kayu ini ada 3 macam, Pak. Ya. Kayu yang lunak, medium, keras, dan super keras. Yang kami pakai ini mulai dari medium keras sampai ke super keras. Oke, Nah, baik. Ini semacam nama kayunya banyak sekali di Indonesia. Kita sangat kaya raya ini macam kayu yang bisa kita manfaatkan, termasuk kayu kelapa itu bisa juga. Oke, sekarang ke Coach Gate ini, Coach. Saya udah menangkap sedikit. Craft itu tidak terlepas dari kreativitas. Inovasi, bahkan ada AI base tadi digunakan untuk suatu desain baru. Kedua adalah limbah, Coach. Nah, apa pentingnya dua komponen ini dalam membangun sebuah usaha yang berbasis pada kreativitas ini, Coach? Ya, jadi kreativitas itu bukan kepada cuma seni membuat, ya, tapi juga mencari bahan baku yang banyak, ya, yang melimpah di sekitar kita, yang kita bisa manfaatkan menjadi bernilai, Bang Rudi. Di sini seorang pebisnis kalau dia cuma ahli dalam membuat, tapi dia tidak kreatif dalam mencari bahan baku, juga nggak akan menjadi apapun. Karena satu hal yang pernah saya utarakan sebelumnya adalah ide ditambah percaya diri ditambah action baru menghasilkan uang. Jadi satu hal uang itu datang bukan karena cuma ide, tapi bagaimana kita kreatif dan kita pede membentuk sebuah produk yang akhirnya produk ini bisa berguna dan bernilai bagi orang banyak dan ada harganya. Itu poin utamanya. Sehingga mempertemukan itu membuat kita sebenarnya nggak akan kesusahan, tidak akan jadi pengangguran. Ya. Artinya betul-betul bisa memikirkan bagaimana memanfaatkan sumber daya tadi itu, Coach, ya. Yes. Apa ya yang kerap kali menjadi tantangan dari pelaku-pelaku UMKM seperti ini, Coach? Ya, jadi tantangan pelaku UMKM itu adalah waktu memulai. Ya, memulai itu terlalu banyak ide, terlalu banyak rencana, tapi tidak dilakukan. Nah, ini adalah problem pertama yang dihadapi oleh orang yang mau berusaha. Yang harus dijalankan adalah jalankan, ya, buat produk yang memang dibutuhkan dan memang produk ini banyak disukai orang, jalan. Dan setelah itu akan ketemu jalan-jalan berikutnya, Bang Rudi. Karena kalau kita lambat memulai, orang lain akan mengambil ide kita. Kalau kita lambat melakukan, orang lain akan lebih dulu melakukannya dan kita selalu ketinggalan. Dan ini adalah kendala utama bagi UKM pada saat mau memulai bisnis. Terkadang kan pelaku mungkin tidak memahami, Coach, ya. Apa atau bagaimana atau apa dulu yang harus dilakukan. Nah, apa peran dari pendamping di sini, Coach, untuk bisa memberikan hal-hal penting tadi menjadi sebuah manfaat ini? Ya, jadi saya juga pernah mendampingi seorang personal gitu, individu yang mau berbisnis. Saya bertanya sumber daya apa yang dipunya. Jadi kalau kita mau melakukan sebuah usaha, sumber daya itu kan banyak ya. Sumber daya itu ilmu sumber daya, pengalaman sumber daya, bahan baku sumber daya, uang sumber daya, networking sumber daya. Dia punya nggak semua ini? Kalau dia cuma punya uang tapi dia tidak punya ide, tidak punya ilmu, berkolaborasilah gitu dengan orang yang punya ide, dengan orang yang punya ilmu. Dia punya ide, dia punya ilmu, tapi dia nggak punya uang. Berkolaborasilah dengan orang yang punya uang. Jadi bisnis ini adalah sesuatu yang dilakukan secara bersama, ya, atau seorang diri jika memang sumber dayanya udah dimiliki gitu, Bang Rudi. Baik. Saya kembali ke Parasit ini. Karena melihat hasil karyanya dan juga bagaimana Coach tadi cerita, sampai dengan saat ini bisa diceritakan variasi atau varian-varian produknya yang atau yang paling diminati oleh pasar itu yang seperti apa saat ini, Pak? Ya, jadi produk yang best seller lah ya, yang best seller atau urutan-urutan penjualan terbaiknya itu, yang pertama ini kami mempunyai produk kotak obat P3K dari kayu. Ini adalah seller kami dimulai tahun 2020 dan sampai sekarang itu masih best seller. Nah, itu kenapa? Karena di sini saya ada ide kotak obat yang pada umumnya diciptakan hanya dengan warna putih, ini kami ciptakan dengan warna-warni, Pak. Ada warna putih, warna kayu furniture, ada warna kuning, warna pink, merah, hijau, dan semuanya ada. Dan itu muncul ide dari para customer itu, mereka akan menyesuaikan home decornya dia di rumah
warna gorden, warna kursi, warna apa disesuaikan dengan jika dia butuh kotak obat, dia minta warna yang sama dengan dekor rumahnya itu. Jadi menambah sektor baru lagi. Nah itu sampai sekarang itu kami termasuk salah satu produk terlaris di salah satu market ya. Itu ada kami menjadi terlaris kelima seluruh Indonesia. Wah, luar biasa ini. Oke, Pak Rashid, Coach, kita terima dulu pendengar ya, Coach. Ada Bu Fafa di Ambon. Selamat malam, Bu Fafa. Halo, Bu Fafa, selamat malam. Ya, tampaknya terputus ya. Bisa kembali coba untuk Anda dan juga Bu Fafa. 0213523172, 3844545, 3862375, 3866712. Sambil menanti Bu Fafa atau pendengar lainnya, Pak Rashid, tadi kan Bapak katakan terus untuk meningkatkan kreativitas, menciptakan inovasi baru. Itu prosesnya bagaimana, Pak? Proses kreativitasnya dilakukan ini, Pak. Ya, betul Pak. Itu dasar utama dari penciptaan ide kreatif ini. Jadi sekarang ini eranya AI. Kami untuk ide kreatif ini selalu menerapkan fasilitas dari AI yang ada, Pak. Banyak sekali aplikasi yang bisa kita manfaatkan secara free, tidak perlu berbayar, tapi itu sudah cukup mendukung untuk usaha kami, terutama penciptaan model. Tetapi sebelum penciptaan model itu, kami riset pasar terlebih dahulu, Pak. Komunikasi dengan AI, kami hitung-hitung, kami tanyakan, kami hitung lagi, terus kami deskripsikan lagi, semuanya ketemu. Nah, AI ini sangat membantu. Kemudian masuk pada desain produk, itu kita tinggal ngatur prompt-nya saja, perintah kita, produk-produk terbaru yang tidak ada pesaingnya, dengan harapan kita bisa jadi leader market di situ, tetapi bahan baku itu kita melimpah. Apa di situ kira-kira? Nah, terciptalah salah satu yang terbaru ini adalah mangkok-mangkok kayu 3 dimensi, Pak. Itu bukan diwarna ya, Pak ya. Itu memang kayu asli. Warna itu warna kayu asli. Iya. Saya pikir diwarna itu tadi. Oke. Artinya iya. Baik, Coach Getty ini sangat menarik ya, sudah melibatkan AI. Karena itu dinilai sebagai suatu proses penciptaan kreativitas dan inovasi di sini. Harus seperti ini, Bro. Iya, karena sekarang kan kita punya keterbatasan waktu, punya keterbatasan keahlian dari orang yang membuat ide kreatif gitu ya. Dan AI adalah salah satu metodologi atau tools pembantu yang saat ini menggantikan kecerdasan manusia gitu ya. Dengan kita memberikan prompt yang jelas, terus memberikan contoh gambar yang jelas, AI akan paham apa yang dibutuhkan oleh kita. Tapi AI ini nggak bisa bikin kayunya, Bang Rudi. Dia nggak bisa bikin produknya. Tetap manusia dibutuhkan. Jadi kalau dibilang AI itu menggantikan, saya rasa tidak akan menggantikan manusia. Dia menjalankan atas perintah kita itu. Iya, tetapi dia mempercepat pekerjaan kita. Tetapi orang yang bisa menggunakan AI adalah orang yang paham benar dengan wawasan apa yang dilakukannya. Kalau dia nggak ngerti, dia juga nggak bisa nanya gitu, Bang Rudi. Betul, menarik ini. Ya, mungkin Bu Fafa sudah tersambung lagi nih. Halo, selamat malam Bu Fafa. Terputus tampaknya. Silakan. Kami tunggu telepon Anda sekali lagi di 0213523172, 3844545, 3862375, 3866712. Saya kembali ke Pak Rashid nih. Pak, kalau di produksi sendiri bagaimana nih, Pak? Nah, di produksi sendiri ini kami tentu saja dengan adanya terciptanya model-model baru yang melalui AI base ini, tentu saja kami mempertimbangkan kemampuan, Pak. Dan kemampuan ini sekiranya produk tercipta sesuai harapan, tetapi tetap dengan pengerjaan yang mudah, dengan waktu yang bisa lebih singkat, karena kami satu, mengejar kapasitas, dua, mempertahankan kualitas, dan ketiga, kontinuitas. Ini 3 hal ini yang kami sangat jaga di urusan produksi, Pak. Dan itu kami berjaga-jaga untuk keperluan pasar sekarang ini. Kan kami juga bisa riset melalui AI ya, Pak ya. Seperti hari tadi kami ketemuan dengan buyer Jepang, Pak. Nah, ini
sangat tertarik sekali dengan produk-produk baru ini. Kami sedang proses MOU, dalam waktu 2 bulan ini kami sudah deal untuk pengiriman ke Jepang, Pak. Nah, jadi produksi itu 3 hal yang kami jaga. Kecepatan, kualitas, dan continue-nya. Oke, ada berapa tenaga atau SDM di bidang produksi ya kalau begitu Pak untuk menjaga ketiga hal tadi ini? Untuk SDM ini kami tentu saja karena bebasnya pasar, besarnya potensi pasar, kami tidak bisa bekerja secara pribadi lagi di dalam manajemen kami, Pak. Jadi kami ini merekrut banyak mitra, ada 12 mitra UMKM yang itu dulu adalah hasil dari pelatihan yang saya buat. Mereka kami didik, kami ajari untuk menjadi pengrajin dan kami beri dia tugas untuk memproduksi. Maka dia atau mereka menjadi mitra-mitra produksi kami. Ini semuanya kami siapkan untuk mendapatkan kapasitas dan kualitas serta kontinuitas yang aman, Pak, bagi kami, agar pemasaran marketing kami ini, nah ini kalau masuk marketing panjang nanti, Pak, itu persiapan. Iya, baik, Coach. Yes. Gimana caranya sebuah usaha ini bisa kedepannya itu berbasis ekspor nantinya seperti yang dilakukan Akaza ini? Ya, jadi Akaza ini membuat produk-produk pilihan yang berkualitas gitu ya, dan dia menjamin konsistensinya. Pasar internasional itu mereka mau ambil produk kita asal bisa menyediakan permintaan yang mereka butuhkan. Karena kalau mereka cuma ngambil sedikit, mereka itu ya tidak bisa mendapat cuan yang lumayan ya di negaranya. Jadi mereka mencari pengrajin Indonesia ya. Saya rasa produknya mereka nggak banyak, hanya beberapa produk, tapi bisa nggak dalam kapasitas besar 1 bulan misalnya berapa kontainer tuh kadang-kadang mereka ekspornya begitu gitu ya. Jadi mereka ingin kita ini memiliki sebuah standar. Ya, dan kalau tadi Jepang itu sangat senang sekali dengan produk kayu gitu ya, karena di mereka udah nggak boleh nebang kayu, nggak ada kayu di sana. Jadi mereka cari ke Indonesia, dan juga saat ini kan kalau kita mengekspor kayu tuh kayunya harus ada serinya tuh, ada nomornya, nggak bisa sembarangan nih kayu dari mana. Kalaupun limbah, nanti Pak Rashid bisa cerita itu dicatat juga ini limbah dari kayu nomor berapa. Itu nggak mudah. Sampai pensil aja ya kayunya dari mana itu udah terdata saat ini, Bang Rudi. Oke, tapi bagaimana Coach selama ini melihat peluang dari pasar untuk produk kerajinan kayu kita untuk membuka peluang ekspor ini, Coach? Peluang ekspor sangat besar untuk menyediakan jumlah dan kontinu permintaan tadi, Bang Rudi. Awal-awal bisa ya, tapi begitu berjalan dengan waktu terhambat. Terhambat itu mungkin juga dealnya gitu ya. Dealnya UKM kita ini kalau dibayar ke belakang ya berantakan. Makanya saya kemarin waktu melatih para UKM kita minta ayo bayar DP di depan gitu. Dan begitu kirim lunas, jangan diutangin 3 bulan, 4 bulan. Keburu hilang yang diekspor. Dan kita juga hubungan kita dengan internasional itu kan agak sulit. Kita mau tagih, kita mau datang susah. Pokoknya bayar lunas aja begitu sampai di pelabuhan, bayar lunas, barang kita kirim. Dan itu yang harus dilakukan oleh para UKM Indonesia. Jadi kita ini nggak ada jaminan apapun nantinya kalau barang kita kirim, duit dibayar belakangan. Wah, repot itu. Itu repot ya, seperti itu sih Bang Rudi. Baik, Pak Rashid, kalau untuk target pasarnya siapa dari Akaza Wooden Craft ini, Pak? Ya, jadi kalau target pasar itu yang pasti kami sesuaikan dengan item produk ya Pak ya. Jadi produk ini relevannya mencapai pasar usia berapa, laki, gender laki atau perempuan, terus kemudian wilayah perkotaan apa di pinggir, kemudian Pulau Jawa atau keluar Jawa karena berhubungan dengan ongkos kirimnya. Sementara kalau keluar negeri itu kami memanfaatkan perjanjian antar negara, Pak, perjanjian perdagangan antar negara. Kami mengikuti info-info Indonesia ini bekerjasama dengan siapa saja. Kami menelusuri pasar di situ kira-kira potensinya seperti apa. Lagi-lagi kami menggunakan AI lagi, Pak, ini. Nah, jika ada suatu negara tetapi di situ Indonesia tidak atau belum ada kerjasama spesifik, adanya ada secara diplomasi, tapi untuk bentuk kerjasama yang belum ada tentu saja kan biaya masuknya cukup lumayan tinggi. Di sini kami menentukan harga jualnya yang kami perhitungkan
dengan dasar perbandingan GDP Pak ya. Perbandingan GDP Indonesia berapa, di sana berapa, ada selisih banding berapa, itu yang kami pakai Pak. Jadi itu pasar yang kami pertimbangkan di situ Pak. Kalau untuk jenis produk dan lain-lain, itu semuanya akan mengacu pada hasil risetnya di sini. Jadi kami tidak asal main tembak produk ini jual sana, dipromosikan sana, tidak. Karena punya promosi ini kami anggarkan tersendiri Pak. Di situ. Demikian Pak. Pak Rashid, Coach, kita break dulu sebentar, nanti kita lanjut lagi. Silakan kami tunggu nanti di sesi berikutnya partisipasi Anda 0213523172, 3844545, 3862375, 3866712. Banyak UMKM di Kabupaten Natuna sekitar 1-2 tahun yang lalu, mulai dari harga Rp25.000 sampai 4. Energi Sukses Bisnis hanya di RRI Pro 3. Jaringan Berita Nasional. Baik pendengar, kita lanjutkan dialog XBIS Energi Sukses Bisnis bersama dengan 11 founder dan pebisnis ternama. Tema kita masih yaitu Agaza Wooden Craft, produksi kerajinan kayu kreatif asal Jombang, Jawa Timur. Masih bersama dengan Coach Margeti Herwin, Master Coach dan founder Smart Business Coaching Firm. Narasumber kami melalui aplikasi Zoom, Bapak Abdul Rashid, pemilik usaha Agaza Wooden Craft, Kota Jombang, Jawa Timur. Baik, Pak Rashid, saya tertarik tadi yang Bapak sampaikan membangun mitra dengan pengrajin-pengrajin lainnya sampai pada tahap memberikan pelatihan atau training tadi nih Pak ya. Nah, itu prosesnya sampai dengan saat ini bagaimana? Kemudian kedepannya itu apa yang diharapkan sebagai mitra atau bahkan nanti bisa sebagai kompetitor dalam sektor bisnis yang sama ini? Bagaimana Pak Rashid? Betul sekali Pak. Dalam hal kemitraan ini memang banyak orang berpendapat kita melatih, membuat orang itu bisa memproduksi dengan produk yang sama dengan yang kita miliki. Mereka ada rasa ketakutan untuk menjadi kompetitor. Tetapi dari pola pikir saya, kompetitor itu bagi kami tidak ada Pak. Kalaupun toh ada dan produk itu bisa menyamai dan membuat persaingan kita di pasar, kami ada keyakinan setiap produk itu pasti mempunyai kelebihan, tetapi juga tentu ada kekurangan. Kekurangan ini yang membuat kami terus bertumbuh, Pak. Seperti pesan Coach Herwin, harus bertumbuh, terus bertumbuh. Nah, kami ini menggunakan atau memanfaatkan kelemahan-kelemahan produk yang sekiranya menjadi ancaman kompetitor, itu kelemahannya yang kami pelajari dan di situ yang kami unggulkan di produk kami dan terus bergulir seperti itu. Baik, iya. Baik, kita ke pendengar terlebih dahulu nih Pak Rashid dan juga Coach Getty ya. Ada Bu Ria, kemudian ada Bu Dinda. Saya sapa dulu Bu Ria di Tebet. Bu Ria, selamat malam. Selamat malam, Bung. Dengan Rudi, silakan Bu Ria. Dengan Bapak Coach, selamat ketemu lagi Coach. Selamat ketemu, Bu. Margeti, sehat selalu ya. Ganti tukeran nih tempat nih, biasanya di sana pindah. Selamat malam Pak Rashid. Malam. Salam merdeka. Merdeka Bu. Agustus kita sambutlah salam merdeka, kemerdekaannya kan, bapak-bapak yang ganteng, Pak Rashid. Narasumber ini kerajinan kayu ya Pak ya? Iya, Bu Dinda. Aku Ria Jakarta. Bu Ria. Oh Bu Ria, bukan Bu Dinda, saya pikir Bu Dinda. Bu Ria. Pak Coach ini sudah terlupakan. Mirip suaranya. Ya. Silakan. Gitu ya. Lain lah. Silakan Bu Ria. Kerajinan kayu Gaharu nih Pak, saya mau tanya nih, ada kan? Kerajinan kayu Gaharu dan Candana kan tuh suka tembus tuh pasaran internasional tuh, benar nggak Bapak Rashid? Oke, itu aja Bu. Terus silakan. Apa yang dipakai untuk kerajinan seperti kayak kotak-kotak P3K gitu yang terbaik kayu-kayu itu? Yang tadi pertanyaan tadi itu yang kayu Gaharu itu ya Bapak Rashid. Itu aja Bung Rudi. Terima kasih Bu Ria. Tiga ganteng ya, sehat selalu. Terima kasih Bu. Merdeka. Bu Ria di tempat. Kita tampung dulu Coach ya. Iya. Kita ke Bu Dinda kali ini di Bogor. Selamat malam Bu Dinda. Malam Bung Rudi, kumaha dong? Alhamdulillah sehat semuanya di sini Bu. Apa kabar Bu Dinda? Malam Coach Getty. Malam Bu. Kabar baik. Alhamdulillah baik. Tadi udah putus asa. Ini kenapa dengan lain telepon? Trouble lagi kah? Kelihatannya agak sedikit tapi sekarang udah normal lagi deh Bu.
Tadi memang agak beberapa yang sulit masuk ke kami ini. Ya, silakan. Betul. Oke, menyapa narasumber dulu ya, bintang tamu ya. Pak Abdul Rashid, pemilik dari Akaza Wooden Craft asal Jombang, Jawa Timur. Ya. Oke, Pak Abdul Rashid, selamat malam. Selamat malam Bu, senang bertemu Ibu. Ya, opo kabare Pak Rashid? Kabar saya Bu. Terima kasih. Ada yang berani jawab pakai bahasa daerahnya masing-masing ya. Mantap itu Bu. Iya, kebetulan Pak Rashid, suamiku almarhum itu wong Jombang. Mantap itu. Ya, wong Jombang. Ya, jadi sedikitnya tahu lah bagaimana Jombang itu dengan dan juga suamiku itu almarhum ya, sekarang sudah dia pandai sekali melitur. Melitur kayu-kayu itu dipeliturnya secara halus dan awet sampai sekarang. Nah, untuk pertanyaannya untuk Pak Rashid, untuk pengrajin-pengrajin atau siapa ya, karya atau apa ya dibilangnya Bung Rudi dan Coach Getty, pasti pengrajin dari produksinya Pak Rashid ini kan pasti banyak ya. Waktu merekrut, khususnya merekrut karena kayu itu pasti dipelitur sepertinya ya untuk cantik gitu, tampil cantik. Apakah waktu merekrut perorangan itu melalui seleksi yang selektif begitu atau bagaimana? Dan bagaimana untuk pemasarannya ke mancanegara? Oke. Sepertinya itu. Dan ya satu lagi, Coach Getty. Ya, Bu. Bagaimana Coach Getty melihat karya Pak Rashid? Keren. Itu pertanyaannya. Terima kasih Bu Dinda. Ya. Baik. Ya. Getty, Pak Rashid terus berkarya. Terima kasih. Amin. Assalamualaikum. Terima kasih. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Pak Rashid dulu mungkin bisa menanggapi apa yang ditanyakan Bu Ria tadi ya, terkait dengan kayu gaharu dan kayu cendana. Kemudian juga untuk SDM-nya itu ada sangat selektif tidak, terutama hal-hal atau yang dilakukan menggunakan pelitur. Apakah produk-produk itu menggunakan pelitur? Silakan Pak. Baik Pak. Menjawab tadi tentang jenis kayu cendana dan kayu gaharu Pak. Sebetulnya bahan baku itu kan kita bebas. Ada kayu gaharu atau kayu cendana mau kita jadikan apa saja, itu bebas Pak. Bisa saja. Saya pernah memang membuat gelas anggur itu dari kayu gaharu. Pernah saya membuat, baunya harum. Kemudian kalau dipakai minum untuk air-air panas itu ada aroma-aroma seger herbal kayak gimana gitu. Nah itu sebetulnya sangat diminati. Saya bawa pameran ke Batam itu rebutan sana Pak. Saya bawa cuma 5 pieces, hanya sekedar saya pamerkan saja, tidak niat saya jual produk yang dari bahan kayu gaharu itu karena kayunya kan langka. Ternyata memaksa untuk membeli, memaksa banget. Jadi dengan terpaksa, meskipun sudah saya kasih harga yang super tinggi, mereka tetap memaksa. Sebetulnya itu sangat bagus sekali Pak, karena antik, unik. Nah, bahannya juga langka. Tergantung bahan itu langka apa tidak. Intinya apapun bahan itu bisa dipakai untuk jenis kerajinan apa saja, sama saja, hanya beda bahan gitu aja. Nah itu kalau untuk tentang bahan baku ya Pak ya. Nah, kemudian menjawab pertanyaan Ibu Dian ya. Ibu Dinda. Bu Dinda, mohon maaf. Untuk pelatihan kemudian bahan-bahan finishing pakai pelitur apa enggak ya. Kalau untuk kemitraan, menjalin atau membina mitra, para guru teranya itu tentu saja Bu, kami ada beberapa tahapan. Memang ada perbedaan. Kami merekrut orang yang sudah mempunyai skill di bidang perkayuan, permebelan. Mohon maaf, saya apa adanya bilang. Mereka punya kemampuan yang sudah mengarah kepada apa yang mereka alami. Jadi kalau kami rubah ke desain-desain produk kami arahkan memproduksi produk-produk kami gimana ya, kayak sepertinya mandate-nya tangan itu harus dirubah. Sama saja kembali kepada melatih anak-anak yang tidak mempunyai pengalaman. Jadi
dengan adanya membuat pelatihan itu, kami cukup leluasa membentuk skill SDM untuk kami arahkan mempunyai skill produksi sesuai dengan produk yang kami butuhkan. Itu lebih mudah, lebih simpel, lebih mengarahkan itu lebih mudah lah. Terutama karena kami berdasarkan 3 hal tadi, kualitas, kapasitas, dan kontinuitas. Itu lebih mudah kami ajak ke arah ke situ. Nah, jadi rekrut ini kami tidak pernah berhenti sebetulnya. Setiap saat itu ada tambah satu. Mungkin di mitra kami, Pak, ada tambah 1 yang mau ikut ini, boleh dites dulu, diajari pelan-pelan. Nah, itu terus kami bertambah. Meskipun tidak menutup kemungkinan ada yang keluar, ada yang mungkin karena dapat pekerjaan di tempat lain atau bagaimana, tidak menutup kemungkinan. Jadi perekrutan karyawan baik di tempat manajemen saya sendiri atau di manajemen mitra kami, itu terus kami lakukan. Karena memang order ini alhamdulillah tidak pernah putus, dan terus semakin hari kami selalu ada PR untuk peningkatan kapasitas. Jadi menjadi kebiasaan rutinitas kami. Pak Rashid, itu untuk tetapi apakah memang Pelitur itu food grade, Pak, kalau untuk bahan-bahan makanan? Ya, betul sekali. Kalau kita sudah menjamah memasuki pasar internasional, itu sangat ketat sekali, Pak. Jadi Pelitur yang berbahan kimia, yang tidak ramah lingkungan, itu kami hindari. Kami hindari sekali. Sekarang kan banyak sekali itu bahan-bahan, jadi kami sudah meninggalkan Pelitur, Pak. Tidak menggunakan Pelitur, jenis-jenis Pelitur kayak furniture apa, tidak. Kami semuanya menggunakan bahan-bahan yang food grade. Itu bahan banyak itu, termasuk bahan cairan mineral, itu kan aman karena mineral bahannya. Nah, termasuk kami kalau misalkan menemukan penjual madu, nah itu kan ada cangkangnya madu, itu yang kami blender, Pak. Itu kan bisa dimakan itu. Itu kami blender halus, lembut, kayak menjadi sirup gitu, itu dibuat finishing itu bagus. Jadi ada substitutnya. Bahan-bahan sangat banyak, pabrikan juga sangat banyak. Merek-merek yang sudah jadi pabrikan sangat banyak, beli online banyak itu. Jadi harus food grade, Pak. Kami meninggalkan Pelitur, itu meninggalkan sudah. Ke Coach Getty sebelum pertanyaan lain, menjawab juga apa yang ditanyakan Bu Dinda. Bagaimana Coach Getty melihat dari produk-produk Akaza sampai dengan saat ini? Karena kita ini kaya dengan pengrajin gitu ya. Begitu kita melihat produk yang sangat teliti, sangat detail ya, dan juga memiliki misi untuk memanfaatkan limbah jadi bahan berguna, sudah pasti story tentang cerita di balik pembuatan ini menjadi menarik, sehingga orang itu memilih untuk membeli produk-produk barang ya yang memang memanfaatkan limbah, sehingga limbah itu nggak menjadi sampah. Dan Akaza berhasil menjelaskan ya, membranding produknya bahwa mereka ini ramah lingkungan. Mereka memanfaatkan limbah bagi produksi-produksi atau pabrik-pabrik yang menggunakan bahan baku kayu ya, dan mereka mengolahnya karena ke depan ini yang namanya zero waste terhadap produksi, zero carbon itu sangat diperhatikan banget oleh pemerintah, sehingga semua barang yang kita produksi itu menjadi bernilai. Dan inilah sebuah potensi besar yang bisa dimanfaatkan karena banyak limbah yang terbuang, tapi pabrik mungkin membuangnya dengan membayar dengan buang sampahnya gitu ya. Tetapi banyak sekarang yang mengambil, kayak klien saya Wastraloka yang pernah kita undang juga sebagai narsum, dia menggunakan plat dari limbah kulkas, dibuatin ceret, dibuatin cangkir dengan motif Wastra. Dan ini ternyata luar biasa, dan sekarang punya pabrik khusus untuk itu. Dan ini yang menjadi potensi, Bang Rudi. Nah, kolaborasi tadi menjadi penting, Pak katakan, dan juga ditambah lagi dengan apa yang disampaikan oleh Pak Rashid tadi. Kemudian jadi seperti apa ini Coach Getty, roadmap yang ideal untuk UMKM kita, terutama yang bergerak di bidang crafting atau kerajinan ini, untuk bisa scale up, naik kelas gitu, gimana? Jadi kalau kita hanya berbisnis tanpa berkolaborasi, masing-masing mengambil keuntungan
masing-masing, dan mungkin akhirnya bahan baku jadi mahal gitu ya. Terus akhirnya kita berpindah ke bahan baku yang lain, yang tadinya bahan baku yang kita pakai ini nggak kepakai, jadi mereka rugi. Dan ini salah satu teknik kolaborasi membuat ekosistem sehingga siapa yang menyuplai bahan baku dan itu juga berbagi dengan siapapun yang bisa memproduksi, dan siapa yang membuang limbah untuk bisa digunakan kembali, ini berkolaborasi Bang Rudi, sehingga mereka bisa mendapatkan manfaat ya, keuntungan bersama. Tentu kalau dia buang sampah limbah ini pasti bayar mahal. Tapi karena dibeli untuk diproduksi lagi, mereka jadinya tidak perlu keluar uang, malah dibeli dengan harga nilai lagi. Iya, malah dapat duit. Nah, ini yang menarik. Kalau di luar negeri buang sampah itu bayar. Kalau di luar negeri. Orang bule di sini, orang luar negeri di sini, dia bingung. Kenapa di sini buang sampah malah dapat duit? Jadi saya juga pernah punya klien pabrik di Sentul. Itu ternyata dari jualan limbah pabriknya setiap bulan dia dapat miliaran. Wow. jual plastik dibeli sama Madura katanya. Iya. Oke, kembali ke Pak Rashid dengan Akazanya ini. Apa momen paling berkesan selama membangun Akaza Wooden Craft ini, Pak? Dari 2017 mungkin dari skala biasa sampai sekarang akhirnya bisa menembus pasar internasional ini. Bagaimana, Pak? Ya, Pak. Jadi kesan yang kami terima, kami rasakan selama kami menjalani bisnis ini, usaha ini, kami sangat menikmati tantangan-tantangan yang terus muncul, Pak. Tantangan itu semakin hari kami dituntut untuk kreatif, kami dituntut untuk inovasi terus. Sementara itu kami juga dituntut untuk bisa merekayasa mesin-mesin, produksi alat-alat kerja yang tidak harus mahal, murah, tapi tetap menjadi alat-alat yang memudahkan bagi produk kami. Jadi tantangan itu menjadi sesuatu yang menarik. Otak kita dipaksa untuk hidup dan kami menikmati itu, Pak. Jadi tantangan tidak pernah berhenti. Dengan adanya tantangan yang muncul terus itu, kami sangat menikmati, Pak. Itu kesan yang kami rasakan. Apa harapan jangka panjangnya nih, Pak, untuk usaha Akaza, dan di mana pendengar Pro 3, pemirsa RRI.net itu bisa melihat produknya secara display di media sosial atau di mana, toko offline-nya mungkin? Silakan. Ya, jadi kalau jangka panjang tujuan kami ini sesuai dengan tagline kami ya, Pak ya. Kami mempunyai tagline ini bahwa Akaza Wooden Craft membuat sentuhan alami di setiap sudut rumah Anda. Nah, ini tagline kami, Pak. Jadi tantangan ke depan itu kami terus mengembangkan ratusan macam desain yang sudah kami punya. Kami terus berkreasi, terus menambah bank data untuk desain-desain. Kami sudah mempunyai banyak itu, Pak. Itu nanti akan kami keluarkan sesuai dengan kebutuhan pasar atau situasi pasar. Karena pasar itu mengalami kejenuhan, Pak. Nah, itu terus jangka panjang kami di situ. Baik. Nah, untuk Instagramnya apa, Pak? Instagramnya apa ini, Pak? Apa websitenya? Iya, Pak. Instagram kami ada Akaza Craft, Akaza, Facebooknya ada Akaza Karya, ada UD Mitra Karya Sejahtera. Facebook kami ada 5 bisnis, Pak, 5 akun bisnis. Itu yang kami pakai untuk iklan-iklan Meta untuk menyerang pasar tertentu. Nah, kemudian kalau untuk di TikTok Shop, di Marketplace, semua kami punya, Pak. Semua sama Akaza Wooden Craft. Ya, bisa dicoba dilihat-lihat ini untuk pendengar Pro 3 dan juga pemirsa RRI.net. Oke, Coach, seperti biasa di ujung-ujung pengakhir obrolan kita ini, Coach. Pesan Coach Getty untuk UMKM mungkin yang baru mulai atau yang masih atau berjalan di awal ini, terutama yang berbasis kreativitas ini, Coach. Silakan. Iya, jadi siapapun yang memiliki usaha tidak terlepas dalam hal kreatif gitu ya, dalam hal kualitas, dalam hal konsistensi untuk mereka terus tumbuh dan berkembang ke masa depan. Kalau Anda berhenti melakukan 3 hal tadi,
maka bisnis itu akan stop bertumbuh dan orang lain akan mengambil pasar Anda. Itu poin penting dari hari ini, Bang Rudi. Ya, tapi model yang dilakukan Akasa itu bisakah kita replikasi di daerah lain, Coach? Bisa banget. Dengan kayanya sumber bahan bakunya, dengan mau belajar, dengan akhirnya bisa menunjukkan bahwa produk yang dibuat itu mencerminkan kearifan lokal setempat, Bang Rudi. Oke, Coach Getty, Pak Abdul Rashid, terima kasih banyak sudah meluangkan waktu berbincang dalam dialog Xbiz malam hari ini. Mudah-mudahan menginspirasi kita semua. Terima kasih, Pak Abdul Rashid. Terima kasih, Pak Abdul Rashid. Coach Getty, terima kasih. Terima kasih, Bang Rudi. Dan peringat, terima kasih untuk Anda. Kita akan berjumpa lagi pada edisi berikutnya di Selasa pekan depan. Selamat malam. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Banyak UMKM di Kabupaten Natuna sekitar 1-2 tahun yang lalu. Mulai dari harga Rp25.000 sampai 4. Energi sukses bisnis hanya di RRI Pro 3.